Jadi kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ya. Izin buat nama saya Muhammad Amin Adam dari Kampar, ikut di acara Ascot. Terima kasih waktunya. Yang saya pertanyakan pertama terkait usia transisi di 13 sampai 15 tadi kan usia-usia yang labil untuk persoalan yang sering kami alami itu di usia-usia ini memang rentan sampai 15 ke 16 17 itu mereka nggak main lagi. Nah persoalannya mungkin yang di akademi seperti di Aspa dan lain sebagainya itu berbeda dengan kami yang ada di daerah ini karena kita tidak punya mes, mereka berangkat dari rumah, artinya pengawasan penuh dari kita itu tidak ada. Apa-apa saja kiat ataupun metode apa yang harus kita lakukan, barangkali apakah ini berkolaborasi dengan keluarga atau wali murid seperti itu untuk dapat memberikan pengawasan khusus terhadap anak ini supaya keinginannya untuk bermain bola itu menjadi konsisten seperti itu. Kalau di akademi kan jelas dalam pengawasan kita terus, itu yang pertama. Yang kedua, jujur saja sudah 39 tahun umur saya sudah pernah meninggalkan PSPS di laga kandang ini, dan kalau ada di luar saya video, saya jauh dari luar daerah. Nah, saya tidak pernah melihat PSPS bermain penguasaan bola yang begitu panjang. Saya pernah catat itu lebih dari 1 sampai 2 menit, bukan lagi hitungan detik PSPS bisa kuasai bola. Dan itu sangat saya apresiasi sekali, luar biasa. Dan metode latihannya latihan apa gitu? Kalau boleh bocorannya Pasti boleh. Ya, oke, terima kasih. Yang pertama tadi memang usia-usia puber itu memang sangat sulit. Tetapi kalau kebetulan umpamanya kita menemukan pemain-pemain yang benar berbakat, ini kan saya. Tapi kalau pemain hanya sekedar saya main bola dia nggak punya berbakat, kalau kelihatan wah ini memang nggak terlalu berbakat terus asal-asalan ya udah aja. Tapi yang lebih fokus kita kalau ada pemain yang berbakat. Karena begini, bakat itu datangnya dari Tuhan. Nggak bisa pemain yang tidak berbakat ya dilatih sepak bola itu sulit. Karena kenapa Mas saya bilang bakat? Datangnya dari Tuhan. Saya ingin menyampaikan bahwa sepak bola itu sulit. Sepak bola itu gak gampang. Kalau ada orang bilang sepak bola itu hanya butuh tenaga, nggak bisa. Sepak bola itu bukan di kaki, sepak bola itu di kepala. Sepak bola di kepala. Kalau 80% di kepala, 20% di kaki diimbangi dengan tenaga yang bagus, jalan. Tetapi kalau kakinya 80, 20% di kepala, nggak maju-maju. Makanya kalau Tuhan memberi bakat, contoh lagi nih, kalau saya nggak bisa komputer, saya nggak usah lama-lama deh, 2 minggu saya latihan komputer setiap hari pasti bisa. Itu pemain bola kalau dasarnya nggak bakat, dilatih bertahun-tahun pun juga susah untuk berkembang. Yang pertama adalah makanya kejilan seorang pelatih, anak ini punya bakat ya tentunya bakatnya kecil, nggak bisa langsung besar kan begitu. Oh anak ini ada bakat, kelihatan cara nendangnya, cara kontrolnya, padahal nggak pernah latihan, tapi kalau ini tuh ada anak-anak seperti itu. Nah anak-anak ini yang benar-benar diprotek, karena anak-anak inilah yang nanti yang bisa sukses. Anak-anak inilah yang bisa membantu harkat martabat orang tua, desa dan kota ya, itu nanti membawa nama kota juga. Kalau ada pemain PSPS, pemain nasional, kayaknya udah agak lama gitu ya, nggak ada pemain nasional dari Kota Baru ya, Pekanbaru ya. Ini harusnya banyak itu. Tapi itu tadi saya sampaikan, untuk menjadi sukses itu harus tangguh, konsisten, harus tangguh dan konsisten. Itu menjadi iman. Nah pemain-pemain inilah harus pendekatan edukasi kepada pemain juga sama orang tuanya, karena kan dia lebih banyak sama orang tuanya, sama pelatih kan hanya 2 jam paling kan. Nah perlu antar pelatih berkomunikasi dengan orang tua, disampaikan Pak putra jenengan ini punya bakat sepak bola yang bagus, anak ini kalau dijaga dengan baik, dilatih dengan baik bisa berkembang. Nanti kalau anak ini berkembang, sukses menjadi pemain sepak bola, menjadi pemain profesional, menjadi pemain nasional, bisa mengangkat harkat martabat orang tua dari segi popularitas dan segi. Sekarang contoh kayak Farah, Bedin itu Pratama itu. Ini anaknya orang nggak punya, saya tahu. Anaknya orang kampung, tapi sekarang harkat martabat terangkat. Witan Sulaiman. Nah, anaknya orang kampung, orang Palu, orang desa. Sekarang makanya dari sepak bola ini bisa merubah segalanya. Gitu.
Jadi itu perlu selain pendekatan kepada pemain, pendekatan kepada orang tua supaya orang tuanya, contoh juga nih, sekarang sepak bola ini kayak Sintayong, dia nyari pemain paling nggak tingginya paling 175 sampai ke atas. Nah kadang-kadang ada kebanyakan pemain di kita, pemain kualitas bagus, posturnya tidak ideal. Tapi sekarang beda dengan dulu, gitu loh. Saya ini bapak saya kecil, ibu saya kecil, orang nggak punya mangane wasit tuh, gak tinggi-tinggi ya, dia jadinya segini. Tapi sekarang kan enggak. Ya kan Jepang dulurnya kecil-kecil, orang tua kecil, tapi karena dari kecil asupan gizinya bagus, akhirnya dia bisa tinggi, kan begitu. Nah itu harus juga perlu disampaikan ke orang tua. Seperti itu.